Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai retorika dakwah. Pengertian retorika dakwah. Retorika berasal dari bahasa Yunani, yaitu retor, yang artinya orang yang mahir berbicara di hadapan umum. Kemudian dari bahasa Inggris, yaitu rhetorics, yang artinya ilmu pidato di depan umum. Menurut istilah, ada beberapa pendapat yang saya hanya menyebutkan 3 pendapat, yaitu menurut Plato, retorika adalah merebut jiwa manusia melalui kata-kata. Yang kedua, menurut Bucket, retorika adalah seni untuk mengafeksi pihak lain dengan tutur, yaitu dengan cara memanipulasi unsur-unsur tutur itu dan respon pendengar. Yang ketiga, menurut Aristoteles, retorika adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya. Kemudian, pengertian dakwah. Dakwah secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata yad'u yang merupakan fi'il mudhari' dan da'a yang merupakan fi'il madhi, yang artinya adalah memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong, dan memohon. Menurut terminologi dakwah, ada beberapa pendapat mengenai pengertian dakwah. Saya hanya menyebutkan 3, yaitu yang pertama, menurut Syekh Ali Mahfud, dakwah adalah mendorong manusia pada kebaikan dan petunjuk, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian menurut Ahmad Walwushi, dakwah adalah menyampaikan pesan Islam kepada manusia di setiap waktu dan tempat dengan metode-metode dan media-media yang sesuai situasi dan kondisi mad'u. Yang ketiga, menurut Abdul Karim Zaidan, dakwah adalah ajakan kepada Allah, yakni agama Islam. Kemudian unsur-unsur retorika dakwah. Menurut Aristoteles dalam bukunya Retorika, unsur-unsur retorika ada 3, yaitu yang pertama pembicara, yaitu orang yang menyampaikan pesan secara lisan. Ia tidak hanya menggunakan suara saja, tapi juga dibantu tubuhnya, misalnya gerakan-gerakan tangan, isyarat, mimik, atau perubahan air muka, agar lawan bicara atau majelis tertarik perhatiannya pada pembicaraannya. Kemudian yang kedua, lawan bicara, baik itu seorang maupun dalam bentuk kelompok atau majelis. Mereka ini harus diperhatikan oleh, yaitu materi pembicaraan atau pesan. Pesan hendaknya diorganisasi sedemikian rupa sehingga dapat membangkitkan daya pikir dan daya perasaan lawan bicara atau majelis. Selanjutnya fungsi retorika. Fungsi retorika ada 3, yaitu yang pertama secara positif, ilmu ini memberikan gambaran pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena-fenomena retorika dalam segala kegiatan manusia dengan kegiatan bertuturnya. Yang kedua, secara normatif, ilmu ini memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita tentang cara mengemukakan tutur pembicaraan yang lebih gamblang, lebih mengikat, dan lebih meyakinkan. Kemudian fungsi secara khusus, ilmu ini menuntun kita bagaimana seharusnya membuat persiapan, penyusunan, dan penyampaian pidato. Kemudian pidato sebagai retorika. Pidato juga berbeda dengan bicara dalam forum diskusi. Dalam diskusi terjadi juga proses komunikasi timbal balik, akan tetapi sifatnya lebih tertib dan lebih terarah, baik materi maupun cara-cara penyampaiannya. Berpidato juga berbeda dalam berbicara dalam acara sandiwara di atas panggung, walaupun hal itu dilakukan di hadapan orang banyak. Pidato karena harus bisa didengar oleh orang banyak dan pembicaraannya seringkali harus bisa dilihat oleh pendengar, maka pembicara biasakan di tempat yang khusus, misalnya podium, dengan bantuan pengeras suara yang dapat didengar sampai jarak jauh. Sekian banyak mata akan secara seksama tertuju kepadanya dan sekian banyak
pasang telinga akan secara khidmat mendengarkannya. Kemudian macam-macam pidato. Menurut Aristoteles ada 3 macam. Yang pertama pidato politik, yaitu pidato yang ditujukan untuk menentukan masa depan dan biasanya diucapkan pada badan yang akan mengeluarkan peraturan, misalnya badan legislatif. Oleh karena itu, seorang orator politik harus mengerti tentang sistem-sistem pemerintahan. Yang kedua, pidato forensik, yaitu pidato yang ditujukan untuk mempengaruhi penilaian perbuatan yang terjadi pada masa lalu dan biasanya diucapkan di depan badan yang akan menjatuhkan putusan, yaitu pengadilan. Oleh karena itu, seorang orator forensik harus mengerti tentang sebab-sebab tindakan manusia dan mendasarkan pidatonya pada pengetahuan tersebut. Yang ketiga, pidato epideitik, yaitu pidato yang ditujukan untuk kejadian masa kini. Pidato ini merupakan pidato sambutan pada upacara tertentu, pada upacara kegembiraan, dan sebagainya. Orator epideitik harus mengetahui cara memuji, memberikan penghormatan, dan sebagainya. Cara orang memanfaatkan retorika, yaitu di sini pidato, ada 3. Yang pertama, retorika spontan atau intuisif, yaitu retorika yang disampaikan secara spontan saja tanpa pemakaian ulasan dan gaya tutur yang terencana. Banyak kita jumpai orang yang cakap pidatonya, tutur yang ditampilkan selalu menarik, materi bahasanya mantap seolah-olah mengalir, dan gaya bertuturnya membuat penanggap tutur terpukau. Orang menganggap bahwa kelebihan ini diperoleh dari bakatnya. Sampai seberapa jauh kekuatan bakat ini sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara jelas. Yang telah dibuktikan adalah kecakapan bertutur sebagaimana kecakapan lainnya bukanlah warisan biologis semata. Kecakapan belajar, manifestasi dari sikap mental positif terhadap masalah bertutur dan akibat dari ketakutan berlatih diri. Ketekunan berlatih diri. Bakat tidak banyak ikut menentukan jika tidak disertai kesediaan belajar dan berlatih diri. Yang kedua, retorika tradisional, yaitu menyampaikan tutur dengan cara dan gaya tradisional atau konvensional, yaitu cara-cara yang telah digariskan oleh generasi-generasi sebelumnya. Demikian kuatnya kedudukan konvensi tersebut sehingga membuat orang yang segan beranjak darinya. Dengan kata lain, konvensi itu akhirnya menjadi tradisi turun-temurun. Retorika konvensional ini masih sering kita jumpai dalam kehidupan modern sekarang ini. Misalnya dalam rapat atau pertemuan formal lainnya, orang yang diberi kesempatan berbicara merasa nama deretan pejabat atau tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu retorika terencana, yaitu retorika yang direncanakan secara sadar sebelumnya untuk diarahkan ke satu tujuan yang jelas. Oleh karena itu, berpegang pada prinsip-prinsip yang digariskan oleh ahli-ahli retorika atau ilmu-ilmu lain yang menggunakan retorika dalam penetapannya. Dari segi tujuan, pidato dibagi menjadi 3. Yang pertama, pidato informatif, yaitu pidato yang bertujuan untuk menambah pengetahuan pendengar tentang persoalan yang dibicarakan. Yang kedua, pidato persuasif, yaitu pidato yang bertujuan agar pendengar mempercayai, mengikuti, dan melakukan sesuatu yang disampaikan pembicara atau agar pendengar terbakar semangat dan antusiasnya. Kemudian yang ketiga, pidato rekreatif, yaitu pidato yang bertujuan untuk memberikan hiburan pada pendengar. Glenn R. Kapp membagi pidato dari segi persiapannya ada 3. Yang pertama, pidato impromptu, yaitu pidato yang dilakukan secara spontan tanpa adanya persiapan sebelumnya. Yang kedua, pidato memoriter, yaitu pidato yang
dengan hafalan kata demi kata dari isi pidato yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang ketiga, pidato extempore, yaitu pidato dengan persiapan sebelumnya, outline dan supporting points. Terakhir ini adalah jenis pidato yang paling baik dan paling banyak dipakai oleh beberapa ahli pidato. Kemudian gangguan pidato ada 4. Yang pertama, noise factor atau faktor suara. Pidato dapat terganggu akibat suara-suara ramai atau suara keras lainnya yang masuk pada saat pidato sedang berlangsung. Gangguan suara itu dapat berupa kesengajaan karena sabotase, sentimen, dan sebagainya, atau tidak disengaja seperti jeritan orang-orang karena suatu kecelakaan, suara pesawat yang sedang lewat, dan sebagainya. Termasuk gangguan suara ini adalah gangguan dari teknis pengaturan pengeras suara sehingga mengganggu kelancaran jalannya pidato. Yang kedua, semantic factor atau faktor bahasa. Pidato ada kalanya gagal karena persoalan bahasa pidato yang tidak dapat dimengerti tapi dengan kesalahpahaman oleh pendengar. Hal ini disebabkan karena pidato bukan bahasa mereka, atau karena bahasa pidato terlalu tinggi atau terlalu rendah bagi pendengarnya. Atau juga dalam bahasa pidato itu terdapat bahasa dan istilah yang mempunyai pengertian ganda sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Dan yang ketiga, prejudice factor atau faktor prasangka. Antara pembicara dan pendengar tidak boleh ada prejudis atau prasangka-prasangka tertentu, karena jika seorang atau khalayak sudah dihinggapi perasaan prejudis terhadap orang lain, misalnya ras, golongan, aliran, agama, orang itu tidak akan bisa memberikan penilaian yang objektif. Ia tidak bisa lagi memberikan penilaian berdasarkan rasio, melainkan berdasarkan emosi dan sentimen. Serta pendengar akan diarahkan pada segi-segi negatifnya saja. Faktor prasangka ini akan berakibat terimanya pesan pidato secara penuh dan wajar oleh khalayak pendengar. Dan yang keempat, faktor motivasi dan keinginan. Seseorang termasuk pendengar suatu pidato lebih banyak memperhatikan hal-hal yang erat kaitannya dengan motivasi dan kepentingan dirinya. Kepentingan seorang akan mendorong orang itu untuk berbuat dan bersikap sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, pidato tidak disesuaikan dengan motivasi dan kepentingan khalayak yang mendengarnya akan mendapati beberapa kesulitan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.